kita itu nemuin lagi bang gapura yang sama. Di gapura itu berbentuk kayu dengan aksara Jawa yang kita nggak tahu apa artinya. Nggak berapa lama kita ketemu kampung yang kedua. Kampung yang kedua ini itu yang bikin kami sampai sekarang itu masih trauma. Yang kampung yang kedua ini kampungnya rame, tapi wajah orang kampung di situ itu aneh, beda dengan kampung sebelumnya. Wajah mereka itu nggak ada batang hidungnya bang. Kan ada sempet mobil dari Jakarta juga naik tuh. Ketemu gak tuh di atas? Kita nggak ketemu bang di atas. Tapi kita dengar beritanya besoknya. Ternyata mobil yang lewatin kita itu terperosok dan keempat anggotanya itu meninggal. Halo guys, kalian pasti pernah dengar istilah kampung setan yang ada di Jawa Tengah. Tapi bukan kampung itu yang dimaksud. Karena kali ini narasumber gua, Mas Roji, akan menceritakan tentang pengalaman horornya ketika dia masuk ke sebuah kampung gaib yang ada di Pulau Jawa. Dan itu sampai membuat trauma dia dan juga teman-temannya. Bahkan sampai saat ini katanya dia dan juga teman-temannya itu masih digentayangin atau diteror sama sosok yang dia temui di kampung gaib tersebut. Jadi langsung aja kita bahas di Saksi Misteri by Lentera Malam. Oke, di sini udah ada narasumbernya namanya Mas Roji, guys. Kita sapa dulu aja. Mas Roji, apa kabar, Mas? Baik, Mas. Baik ya, Mas ya? Iya, Bang. Nah, Mas Roji ini mau menceritakan tentang pengalamannya pada saat liburan ke daerah Jawa yang hingga pada akhirnya itu membuat trauma. Karena Mas Roji ini sempat masuk ke kampung gaib, bener ya, Mas? Benar, Bang. Oke. Di situ boleh diceritain mungkin sedikit ada apa dan kenapa pada saat itu, Mas? Jadi kita diarahkan oleh Google Map untuk lewat situ bang. Tiba-tiba kita masuk ke kampung yang aneh. Jadi wajah orang-orang yang di situ itu nggak ada batang hidungnya. Batang hidung? Batang hidungnya nggak ada. Jadi aneh gitu bang. Iya. Nah, setelah pulang pada saat liburan itu masih ada gangguan nggak? Masih bang. Jadi sampai di Lampung pun kita masih diteror. Masih diteror, dimimpiin. Sampai pada akhirnya kita minta tolong Pak Kiai untuk dipagarin lah gitu bang. Jadi kayak kita dikasih tali sepatu. Jadi satu tali sepatu itu diikat bulat, dipakai di pinggang. Jadi untuk mencegah mereka datang lagi gitu bang. Oke, sampai segitunya ya? Sampai segitunya. Ini kan ada di Pulau Jawa, kampung ini ya, kampung gaib ini. Tapi pada saat itu lo pulang ke Lampung ya? Ini padahal udah nyebrang pulau ya? Itu masih diganggu masih. Ya? Gokil. Oke. Penasaran nih gue sama ceritanya. Dan buat teman-teman yang penasaran, simak juga sampai habis. Tapi sebelum itu seperti biasa kalau kalian nih pengen jadi narasumber di Lentera Malam sama seperti Mas Roji, kalian DM aja ke Instagramnya Lentera Malam. Ada di @lenteramalam.id atau bisa hubungi juga nomor yang ada di bawah ini. Yaudah sekali lagi buat pasukan Lentera Malam yang penasaran sama cerita lengkap dari Mas Roji ketika dia mengalami pengalaman horor ke kampung gaib. Tonton video sampai habis dan tanpa basa-basi lagi, Saksi Misteri kita mulai. Jadi awal ceritanya tuh kita tuh emang mau buat rencana liburan bang. Liburan tuh kita ke 3 kota. Di kota
S, kota Y, kota B. Itu di Jawa, Bang. Jadi saya sama teman saya Mamat, ceritanya itu memang sudah berdua ini kita mau rencanain, Bang. Tapi 3 hari sebelum hari H, saya tuh ngomong, kalau berdua doang nggak seru nih. Jadi saya punya rencana, gimana kalau misalkan bawa adiknya Mamat, si Dini, dan ponakan saya, Sri di Jakarta. Jadi kami dari Lampung tuh bertiga. Dari Lampung ini sebenarnya kita udah kayak nggak direstui untuk berangkat, Bang. Kenapa tuh? Jadi gini, biasa kan kita emang saya Mamat ini ke Jakarta, pulang pergi Jakarta kan. Itu dari Lampung ke Jakarta kalau misalkan jam 7 kita berangkat, jam 1 udah paling lama nyampe Jakarta. Jam 1 malam? Siang. Oh siang, jam 7 siang. Pagi jam 1. Sebelum itu kita udah rencanain semua, udah selesai, Bang. Jadi kayak tiket bis, tiket hotel, semua tuh udah siap semua. Jadi si Mamat itu udah rencanain semua gitu, Bang. Di hari Sabtu itu, bis itu jam 5. Jam 5 itu sudah harus ada di Kampung Rambutan. Kita berangkat jam 7 dong, hari Sabtu itu. Jam 7 udah berangkat dari Lampung, dari rumahnya si Mamat ke Terminal Rajabasa. Terminal Rajabasa kita lewat tol. Jadi kalau misalkan dari Terminal Rajabasa sampai ke Pelabuhan Bakauni, itu maksimal 1,5 jam. Paling lama, karena pakai tol. Tapi di hari itu kita 3 jam baru nyampe pelabuhan. Padahal kita sudah rencana tuh, Bang. Kalau misalkan emang jam 1 sudah sampai Jakarta, kita mau jemput ponakan saya, Sri, mau jalan-jalan ke Jakarta. Sampai 4:30 baru kita ke Kampung Rambutan. Ternyata rencana awal gagal karena kita berangkat jam 7, nyampe di pelabuhan tuh jam 10. 10 siang. Yang harusnya sampai di pelabuhan tuh maksimal 8:30. Nah, di pelabuhan itu kita ada 2 pelayaran, Bang. Satu eksekutif, satu reguler. Eksekutif itu maksimal perjalanan 1 jam 15 menit. Sedangkan reguler itu 3 jam. Kita ambil yang 1 jam. Karena kan emang kita mau jalan-jalan tadinya kan. Ada kendala lagi di kapal itu. Jadi kapal tuh lama lagi, Bang. Nyampe di Jakarta itu jam 1-an. 3 jam lagi, jam 1:30, 2. Yang biasa cuma 1 jam, ini di 3 jam. Kita udah takut lah, karena udah nggak bisa jemput ponakan saya. Karena kan dari Merak sampai ke Bonjeruk itu agak jauh. 2 jaman, 3 jaman lah. Di pertengahan perjalanan itu kami pikir naik bis itu cuman 2 jam juga. Karena mestinya 2 jam, Bang. Nyampe ke Bonjeruk. Tapi sampai ke Bonjeruk itu udah jam 3:30. 3:30, macet. Dan kita sampai di Kampung Rambutan itu jam 5 kurang 10 menit. Cuma dikasih waktu untuk ke toilet sama tukar tiket. Kalau misalkan kita telat, itu bis itu udah berangkat. Karena emang di tiket itu harus tepat waktu jam 5. Kalau misalkan enggak, tiket harus hangus atau kita nyusul ke terminal selanjutnya. Jadi kita dikasih waktu cuma 10 menit untuk tukar tiket sama toilet, barulah naik kita. Jam 5 pas tuh nyampe bis. Nah, itu kan biasanya bis sleeper, Bang. Jadi bis sleeper itu ada 2 tingkat. Jadi kami itu ngambil yang di paling atas. Mamat di sebelah kanan, dekat kaca, saya sebelah kiri. Adanya Mamat, si Dini, juga di sebelah kanan, ponakan saya sebelah kiri. Oh, ketemuan jadinya di Kampung Rambutan ya? Kampung Rambutan. Nggak jadi jalan-jalan, nggak jadi karena jemput. Udah telat banget, Bang. Iya. Nyampenya udah jam 5 kurang 10 menit. Oke, lanjut. Jadi jam 5 itu kita berangkat naik bis itu. Pas berangkat pun itu hujan. Yang tadinya biasa aja, itu hujan, Bang. Jadi di Kampung Rambutan itu cuma 4 aja. Jadi cuma kami berempat di bis itu. Belum ada orang. Ambil penumpang lah bis itu kan, Bang. Sampai jam 10 malam kita dikasih makan di rest area. Setelah makan jam 11 kita berangkat lagi. Barulah jam 11:30 itu tiba-tiba, padahal hujan besar tuh, Bang, hujan besar, mobil tuh mati. Jadi di jalan tol itu mati, itu melipir. Kita tuh bangun, Bang. Jadi si Mamat itu bangun lah, Bang, nanya, "Ji, jam berapa, Ji?" gitu kan. Saya bangun, lihat handphone, 1:30. Jadi cuaca itu hujan, Bang. Jadi dia tuh ngelihat ke samping, ngeliat keluar maksudnya. Keluar, dia tuh ngeliat nenek-nenek. Nenek itu berdiri di seberang jalan, seberang tol. Jadi tol itu kan
harusnya besar kan. Jadi kita ke sana adalah balik lagi kan. Iya. Mama tuh ngomong, nenek itu ngapain Ji di situ hujan-hujan? Saya itu kan masih ngantuk, nggak ngeh juga kan. Ya biarlah, namanya juga lagi orang gitu kan. Mama tuh ngomong gitu, mobil hidup. Mobil itu hidup, jalanlah kita. Tapi di situ saya nggak ngeh, itu kan jalan tol. Dan itu juga kan biasanya kalau jalan itu kan hutan-hutan gitu. Kan nggak mungkin ada orang di tol. Iya, lagi hujan. Lagi hujan. Saya tuh nggak ngeh di situ. Iya. 2:30 itu mobil mati lagi. Jadi karena 2 kali mati, jadi penumpang tuh pada bangun. Kenapa mati lagi gitu, takut bermasalah. Jadi saya juga kan ke toilet. Pas setelah saya balik, adiknya Mamat itu nanya, nenek itu ngapain di seberang itu? Nanya ke ponakan saya, si Sri. Nanya lagi, karena dia nenek lagi di seberang itu, di seberang tol. Setelah dia ngomong kayak gitu, itu bis hidup lagi. Yang ini adiknya Mamat yang lihat? Adiknya Mamat. Yang tadi kan awal Mamat? Mamat yang lihat, 1:30 itu Mamat yang lihat. Yang ini adiknya Mamat? 2:30 adiknya Mamat yang lihat. Oke. Jadi setelah mereka tuh ngomong kayak gitu, setelah mereka ngeliat nenek itu, hidup bis itu Bang. Tapi ini nenek yang sama? Pada saat itu kita nggak ada yang tahu Bang. Tapi nanti saya ceritain di akhir. Kita jalan lagi. Itu kan perjalanan kalau misalkan di bis itu maksimal jam 5 Bang, nyampe di Kota S. Jadi saya tuh sudah WA dengan, kan kami rental mobil. Jadi kita udah WA-an, udah bayar juga lebih karena kan subuh tuh nyampe situ kan. Harusnya jam 4:30 jam 5 udah nyampe. Tapi ternyata kita nyampe di Kota S itu, Terminal S itu jam 6 lewat. Jam 6 lewat, jadi rental itu baliklah karena kelamaan nunggunya. Setelah kita nyampe di Kota S, jam 7 rentalnya mobil datang, selesaiin transaksi. Jadi sebenarnya kami itu ke Kota S itu pengen ke satu wisata yang lagi viral waktu itu Bang. Jadi wisata itu lagi viral, yang dimana pemandangannya itu gunung. Jadi dari pas udah berangkat dari terminal itu, kita berangkat, udah kita gunain Google Map karena kan kita bukan orang situ. Jadi kan takut nyasar dan lain-lain, pasti Google Map kan. Perjalanan itu ternyata dari Terminal S ke tempat itu agak jauh Bang. Agak jauh. Namanya kan ke Google Map itu kan kelihatan tuh Bang, masih beberapa ratus meter lagi lurus gitu kan. Seingat saya itu jalan tuh masih lurus Google Map itu. Tiba-tiba 100 meter ke depan tuh berubah ke kanan. Belok kanan. Saya gunain lah karena kan saya pikir map lebih tahu kan. Kita belok kanan. Saya ingat itu ada gapura. Gapura itu masih kayu Bang. Gapura itu kayu tulisan Jawa, aksara Jawa gitu. Di depan tuh masih rumah-rumah biasa Bang. Samping kiri itu hutan-hutan. Di jalannya tuh jalan beton warna putih ya Bang ya. Cuman bisa masuk satu mobil. Jadi pas kita masuk, kita tuh berdua ngobrol lah. Ini kalau misalkan ada mobil lewat dari depan gimana nih? Karena kan cuma satu mobil doang jalannya. Tapi selama perjalanan dari depan, dari pintu masuk sampai ke tempat wisata itu nggak ada mobil, nggak ada motor, bahkan mungkin kucing pun nggak lewat. Nggak ada satupun itu. Nah, saya ceritain aja Bang ya. Sebelah kiri itu hutan, sebelah kanan itu kayak pohon-pohon kecil gitu Bang. Oke, kita masuk. Dari situ sampai ke tempat itu jauh. Dari jam 9 tuh kita sudah nyampe di pintu masuk. Karena kan si Mamat tuh nanya, masih sepi nih kata dia kan. Baru jam 9, biasanya kan masih sepi. Tapi kita nyampe di tempat itu jam 11. Jadi pas sepanjang perjalanan tuh nggak ada orang sama sekali, cuma ada pohon-pohon gitu Bang. Kita masuk, itu cuma ada bapak-bapak satu. Ini tempat wisatanya nih? Tempat wisatanya, udah masuk. Bapak-bapak yang nunggu karcis. Jadi kalau kita masuk, itu ada warung-warung, tapi kosong Bang. Mungkin karena masih pagi, kami pikirkan. Udahlah, kami masuk. Jadi saat kita masuk itu,
Kami tuh kecewa bang, karena pemandangannya nggak sesuai yang kayak di viral di TikTok. Oke. Oke, jadi di situ tuh kami tuh ngomong sembarangan lah bang. Pokoknya ngomongnya agak kasar di situ. Terus situ kan ada pemandian. Jadi saya sama mama tuh mandi, mereka berdua tuh ngeliatin pemandangan. Si cewek-cewek ini. Iya, adik saya, si Sri sama Dini, teman adik saya. Setelah kita mandi, mereka itu nggak di situ lagi, tapi di atas. Jadi kami nyusul ke atas. Di atas tuh saya nanya, kenapa kok nggak mandi gitu kan? Kata si Sri, adik saya, ponakan saya, itu si Dini itu ngelihat nenek-nenek lagi seberang wisata itu, di pohon-pohonan itu. Tapi matanya putih, bersinar. Karena kan hutannya tuh gelap. Jadi kayak pohon-pohon tuh rimbun gitu bang. Tapi dia nggak dari situ dan matanya tuh bersinar. Katanya. Maka mereka ketakutan. Karena kan mereka berdua itu lagi dapat bang, hitung bulan. Oh lagi, oke. Jadi awal perjalanan pun mereka sudah itu kan. Karena kita ngelihat si Dini itu udah pucat, udah lemas, kita keluarlah kita bang pulang. Jadi pas kita pulang itu, saat kita pulang, itu jalanan itu tadinya kan beton putih, itu jadi tanah bebatuan hitam-hitam. Ini jalanan yang sama? Jalan yang sama, karena nggak ada jalan bolak-balik, nggak ada, cuma lurus aja. Jadi satu mobil pun cuma hanya lurus aja gitu kan. Itu pun saya nanya ke Mamat, ini bener nggak jalan yang pas kita datang? Bener kata dia. Google Maps juga suruh balik ke sana kan. Emang cuman ke arah kanan, ke kiri itu udah nggak tahu kemana gitu kan. Nggak lama dari jalan itu tuh kita ngelihat rame orang, tapi pakai bajunya kayak orang zaman dulu, kemben, ibu-ibunya kayak kemben-kemben gitu, bapak-bapaknya cuman pakai celana setengah itu, telanjang badada, sama topi. Dan perjalanan itu setahu saya nggak ada pengkolan sama sekali. Tapi saat saya pulang itu ada pengkol ke kiri. Jadi Google Map itu nyuruh kita ke kiri. Saat kita ke kiri, kita tuh ngeliat kuburan bang. Kuburan tuh kuburan tua, kayak candi yang hitam-hitam gitu bang. Dan itu nggak terlalu banyak. Itu pun kalau misalkan kita samain dengan penduduk yang kita lihat, mungkin itu hampir sama. Karena penduduk itu cuma ada warung-warung yang ada di situ doang. Jumlahnya hampir sama? Jumlahnya hampir sama. Dengan kuburan yang ada di situ. Oh sempat ngeh lo itu? Sempat ngeh, karena kan bawa mobil. Situ ngeliatin gitu, saya ngitung tuh cuma ada 7 orang di situ tuh, sambil kayak orang ngobrol aja sih bang, biasa aja. Pas kita belok, kita ada kuburan lagi. Kuburan kan, ada kuburan. Kuburan itu juga cuma ada 7 kuburan maksud saya. 7 kuburan berjajar warna hitam itu, kayak candi-candi zaman dulu. Oke, berarti lu pelan tuh ya, agak pelan ya? Pelan karena jalan itu tanah dan batu-batuan bang. Itu nggak bisa ngebut karena duduk-duduk gitu kan. Nah saat kita udah belok ke kiri, itu map suruh belok kanan lagi. Belok kanan lagi itu kuburan lagi bang, sebelah kanan. Kita lurus lagi, nggak nyampe 15 menit dari tempat kita mandi tadi, wisata tadi, itu udah ketemu jalan raya. Sedangkan tadi saat kita berangkat dari jam 9 sampai jam 10 baru ketemu wisatanya. Ya. Dari situ barulah kita ke arah Kota Es. Kota Es kita main lah bang. Di situ di alun-alun Kota Es, jajan dan segala macam. Jam 7 kita capean, kita pulang. Kita menuju homestay yang sudah dipesan sama Mamat. Kalau dari aplikasi itu dari alun-alun Kota Es nyampe homestay itu cuma 35 menit. Katanya. Tapi saat kita jalan bang ke homestay itu dari jam 7 sampai jam 10 kita belum ketemu. Setengah 10 kita belum ketemu. Dan lagi-lagi di jalan itu cuman ada jalan tanah. Jalan tanah yang mana sebelah kanan itu pohon pisang, sebelah kiri itu sawah. Sempat berantem juga sama Mamat. Karena gak ketemu-temu nih. Katanya dari situ cuma 35 menit. Kenapa sampai berjam-jam gitu kan? Karena kedua capean, si Dini sama Sri itu udah lagi datang kan. Maksudnya mereka sudah risih gitu bang, sakit perut kan. Jadi berhenti sebentar karena sempat berantem dulu. Habis itu
kita laju lagi. Kalau mau muter pun nggak bisa, karena kan kebun pisang sama sawah. Mau mundur kejauhan. Kita laju lagi, jam 10 pas itu ketemu homestay-nya. Homestay-nya ketemu. Jadi saya ceritain, homestay itu kayu, Bang. Kayu. Tanahnya luas, tapi kanan kirinya itu pohon pisang, depannya sawah. Masuklah kita. Jadi kayu gitu Bang ya, rumahnya tuh, depan itu balehonya tuh juga ada kursi kayu. Kita masuk, jadi situ resepsionis kanan, sebelah kiri itu kayu juga. Saat kita masuk, ada mbak-mbak Bang. Jadi mbak-mbaknya itu masih sanggulan, pakai kebaya hijau sama pakai jarik. Jadi saya tuh bercandaan sama si Mamat. Ini resepsionisnya masih tampil ya. Padahal jam 10 dan sepi gitu loh. Iya, masih tampil gitu. Jadi sempat tawa-tawa, masuk, Mbak kita Mamat udah bayar di aplikasi ini. Mamat nunjukin kan. Mbaknya cuma senyum aja. Cuma senyum, ngasih kunci pintu. Saya mau 01, cowok sebelah sini, kata dia. Kunci 03, cewek sebelah sini. Cuma itu aja. Jadi ada lorong. Kamar tuh 123, 123. Kami itu di sebelah kiri, nomor 1, yang cewek-cewek nomor 3 sebelah kanan. Dah, kita udah mandi, kita nggak ada yang aneh tuh Bang. Sudah selesai mandi itu wangi melati, wangi gitu, pandan. Karena pikir kita kan namanya di Jawa hal biasa gitu. Apalagi malam itu ada suara kayak angklung gitu Bang. Gamelan gitu ya? Atau angklung itu. Mungkin servis dari mereka biar kita bisa tidur gitu Bang. Iya. Ya biasanya kayak gitu kan. Nah sudah gitu jam 1:30 itu si Dini sama si Sri ke kamar kita. Jadi ngetok Kak Mamat, Kak Oji gitu kan. Kita bangun apa? Ada suara orang nangis, ada orang cakar-cakar dinding. Jadi mereka tuh nggak bisa tidur. Karena diteror terus. Yang awalnya kita pikir ya udahlah, namanya juga di homestay pasti orang-orang kan lagi tidur atau lagi berantem atau apa gitu kan. Jadi nggak kita hirauin. Ternyata si Mamat juga itu dengar suara orang nangis, perempuan nangis. Tapi karena sama pikirannya itu homestay, ya udahlah kita nggak pikirin lagi. Nggak berapa lama, 3:30 mereka datang lagi. Mereka itu nggak tidur. Datang lagi, manggil saya sama Mamat. Kak Oji, Kak Mamat, itu rame di luar, kayak pasar. Mau jajan nggak? Katanya, kita orang lapar. Nggak lah, orang capek gitu kan. Besok pagi aja kita keluar sambil jajan. Ya, mereka balik lagi. Suara ajan atau gimana, tidur lah mereka. Kita jam 7 udah check out, karena kan kita mau jalan-jalan lagi Bang. Pas kita check out, mbak-mbak yang resepsionis itu nggak ada. Nggak ada. Jadi kita tuh nyari Bang, karena kan takutnya dia lagi keluar, apa beres-beres apa kan. Jadi kita keluar, muter, pas pagi itu kita lihat, benar, itu pohon pisang dan sawah. Kita keluar tuh nggak ada. Akhirnya kita karena buru-buru, kita taruh di meja resepsionis, kita tulis, kita check out gitu kan. Saat kita keluar Bang, itu lagi-lagi nggak nyampe 20 menit, itu kita udah nyampe jalan raya. Yang semalam kita dari jam 7 sampai jam 10 nemuin homestay itu nggak ketemu lagi Bang. Nah, yang semalam itu pakai Google Maps lagi nggak? Pakai Google Maps. Jadi selama perjalanan itu kita pakai Google Maps. Di Google Maps kan biasanya kan ada perkiraan waktu ya? Iya. Nah, itu di situ gimana? Jadi perkiraan waktu di Google Maps itu cuma 30 menit. Waktu malam itu. Kita jalan sampai berjam-jam nggak ketemu-temu Bang. Cukup aneh. Tapi pas saat kita keluar, nggak nyampe 20 menit sudah jalan raya. Kita ngobrol lagi, sambil sarapan gitu kan. Ini beneran nggak sih sebenarnya gitu kan? Kok dari awal tuh kita diginiin terus gitu kan? Kita ke arah jalan-jalan lagi, muter-muter lagi sana. Nah, jam 11 siang itu si Mamat itu nyeletuk. Gimana kalau misalkan kita ke Kampung D aja? Kata dia. Sebenarnya itu nggak ada dalam rencana Bang. Kampung D itu. Saya pun nggak tahu kampung itu apa. Saya nggak tahu jalannya kayak mana. Pokoknya saya nggak tahu daerah itu. Dia tuh taunya temennya pernah ke sana.
Jadi udahlah kita nanya, pada mau nggak ke sana? Ya udah kita ke sana. Dari kota S itu kita anuin jalannya pakai Google Map ke arah Kampung D. Perjalanan itu nggak ada masalah sih bang, kalau sampai Kampung D. Jadi dari Kampung D yang ke atasnya yang bermasalah. Jadi kita tuh mau ke Kampung D yang di atas bang. Tapi nggak berapa lama kita itu nemuin lagi bang gapura yang sama kayak wisata yang pertama. Jadi gapura itu berbentuk kayu dengan aksara Jawa yang kita nggak tahu apa artinya. Waktu itu gimana? Bertanya-tanya gak? Iya, jadi sebenarnya yang nyeletuk pertama kali itu si Dini sama Sri. 2024 kok masih kayu kayak gini. Gapuranya gitu kan. Si Mamat ngomong, ya namanya juga di daerah Jawa, pasti kayak ginilah gitu kan. Tapi yang anehnya di gapura itu bang, saat kita mau masuk, itu nggak ada sama sekali orang. Harusnya kalau memang itu benar-benar wisata yang terkenal, banyak bang yang lewat situ. Rame lewat situ bang. Jam berapa itu? Itu masih jam 10 siang. 10 siang? 10 siang mau ke jam 11. Kita mulai naik nih bang. Saat kita mulai naik, nggak berapa lama dari situ, ada asap atau kabut. Karena kan kita semua tuh ngebuka jendela. Karena pengen ngerasain udara segar. Tapi saat kita berapa lama jalan itu, ada kabut. Dan kabutnya itu bau pandan. Sama kayak di homestay yang pertama. Karena kabut itu terlalu banyak, kita tutup jendelanya bang. Perjalanan dari kabut itu ke atas itu tanahnya jalannya masih tanah. Tanah bebatuan dan itu berbelok-belok parah. Di situ saya takut banget karena kan jujur saya belum pernah medannya kayak gitu bang, apalagi mobil Matic. Karena kalau salah sedikit bisa turun. Iya, paham kan. Di situ sebenarnya si Dini itu udah ngelihat sosok bang. Jadi dia tuh ngelihat sebelah kanan dia kan sebelah kanan jalan duduknya kan. Dia tuh ngelihat seberang itu ada sosok hitam tinggi berbulu itu ngejar mobil kita. Genderuwo nih. Iya. Tapi nggak mau sebut loh, mungkin saking traumanya. Oke, lanjut abis itu. Jadi dia di mobil itu udah ngejerit, udah itu apa Din kita kan. Itu kak ada item-item yang lari ngejar mobil kita kan. Itu dia udah ngejerit, udah pucat gitu kan. Kita lihat nggak ada bang. Nggak ada, kita lanjut aja kan. Si Dini itu ditenangin Sri, jadi dipeluk lah bang si Dini itu. Jauh beberapa kan tingkat gini bang, terjal. Gak berapa lama itu ada kampung, kita ngeliat kampung yang pertama bang. Jadi saat kita sampai di Jadi saat kita sampai di ngeliat apa? Aman. Minum aja dulu. Iya, minum dulu. Oke. Jadi saat sudah sampai di kampung yang pertama itu, kita tuh ngelihat lagi-lagi orang-orang itu pakai baju zaman dulu bang, kemben, terus rumahnya tuh masih kayu-kayu, atasnya tuh masih dari serabutan kelapa gitu. Iya. Zaman dulu gitu. Saya sempat berhenti bang, sempat keluar.
untuk buka kap karena kan takut berasap. Mobil saya di sini. Di sini kampungnya. Depan itu tempat main sepak bola. Karena saya ngelihat anak-anak situ lagi main sepak bola. Tapi sepak bolanya itu dari jerami gitu bang. Oh iya. Dan anehnya di situ mereka kayak nggak ada yang ngeliatin kita. Kayak kita tuh situ nggak ada. Jadi mereka tuh ketawa ngobrol. Jadi keanehan di kampung itu kita tuh kayak nggak dianggap di situ bang. Dan mereka itu kayak bener-bener zaman dulu banget gitu bang. Makanya saat saya nyampe mau masuk mobil lagi, kita tuh bercandain mereka gitu. Jadi tadinya si Dini itu udah takut, ini enggak, karena kita bercandaan gitu kan. Apa yang dibercandain pada saat itu? Kita bercandain ini 2024 loh katanya kan. Kok masih pakai baju kayak gitu, kayak orang kampung gitu. Kita kasar lah pokoknya di situ. Nggak berapa lama kita jalan abang. Jalannya curam lagi. Curam lagi, terjal lagi. Nggak berapa lama kita ketemu kampung yang kedua. Kampung yang kedua ini itu yang bikin kami sampai sekarang itu masih trauma. Kenapa tuh? Jadi saat kita nyampe di kampung yang kedua, kampung yang kedua ini beda dengan kampung pertama. Kalau kampung pertama itu kan masih ada orang-orang agak normal. Yang kampung kedua ini kampungnya rame, tapi kampung itu gelap. Jadi kamu pikir itu sudah mau maghrib. Wajah orang kampung di situ itu aneh. Beda dengan kampung sebelumnya. Wajah mereka itu nggak ada batang hidungnya bang. Nggak ada batang hidungnya. Jadi mereka tuh hanya lubang hidung gitu bang. Jadi kalau misalkan itu kayak ibarat tuh kayak monyet atau Voldemort gitu bang. Dan di situ pertama kalinya kami semua itu melihat sosok genderuwo. Dan itu bukan satu, dan itu banyak. Ini begitu masuk mereka udah ada di luar rumah mereka. Kayak perkampungan biasa bang. Jadi kayak emang kegiatan sehari-hari kayak gitu bang. Jadi mereka jalan, mereka ngobrol, terus sosok itu jalan kayak biasa bang. Dan itu bukan 1-2 sosok, itu banyak sosok itu. Jadi di situ kami tuh sudah ketakutan semua berempat. Kita mau jalan nggak bisa. Karena terlalu shock bang. Penuh banget memang itu. Penuh nggak, tapi kanan kiri itu ada. Jadi mereka tuh kayak manusia biasa, kayak di kampung biasa gitu loh bang. Jalan gitu. Jadi ada satu sosok yang ngeliatin kita, sedangkan yang lain nggak ada yang ngeliatin kita. Sosok itu yang sampai sekarang itu ngikutin kita bang. Jadi karena kita semuanya pada ketakutan ngeliat sosok itu, gak ada yang bisa gerak. Maksudnya kayak kita mau putar mobil itu nggak berani. Di situ cuma bisa baca-baca. Saya yang bawa mobil, saya harus berpikir jernih bang. Kalau nggak kita bakal situ terus. Jadi saya beraniin untuk starter mobil. Sosoknya apa ini? Sosoknya apa? Genderuwo bang. Berarti kan tadi lu bilang banyak sosok genderuwo, tapi ada satu sosok genderuwo yang ngeliatin lu terus. Iya, jadi gini, dia ngeliatin kita terus gitu kan. Saya coba untuk putar starter, 1 kali itu nggak bisa, 2 kali nggak bisa. Pas ketiga kalinya saat saya baca ayat kursi, itu bisa bang hidup. Saya gas lah bang. Itu mau jalannya terjal, mau jalannya apa, yang penting saya gas. Yang penting saya keluar dari kampung itu. Gak berapa lama dari kampung itu, karena kaki saya masih lemas, saya berhenti bang. Di situ saya nangis. Karena itu semua nangis. Karena di situ gelap banget bang. Setelah saya berhenti mobil, si Mamat sama si Dini itu ngelihat sosok nenek.
lagi. Tiba-tiba nenek itu muncul lagi di depan mobil kita, tapi agak jauh. Nenek itu kayak menghadang gitu ya? Kayak menghadang, tapi nggak menghadang, di pinggir. Oke. Mereka tuh ngeliatin lah nenek itu kan. Nggak berapa lama saya diketok dari sebelah, kaca sebelah. Karena saya lihat itu kakek-kakek bang, kakek-kakek biasa, tapi cuman ya pakai telanjang dada. Dia ngomong, saya bukakan pintunya kan, karena manusia biasa bang, saya lihat normal, nggak ada masalah. Dia ngomong, mau kemana dek, katanya. Kita mau ke kampung kayak, tapi ketemu kampung itu, saya bilang gitu kan. Ya udah, sekarang jalan terus. Sambil ngomong itu dia nyelepin 2 daun di wiper. Naruh di situ 2 daun. Oh, dia naruh daun iya. Ya? Oke, dia diselipin. ngomong, ya sudah, sekarang jalan lurus, jangan kemana-mana, lurus aja, kata dia. Karena di situ saya udah agak tenang, saya bilang makasih, saya hidupin lah mobil itu. Jalan. Si Mamat sama Dini itu nggak ngomong apa-apa. Mereka bertiga tuh nggak ada yang ngomong apa-apa. Gak berapa lama dari situ, kita keluar itu masih terang bang. Nyampe lah kita di kampung ketiga. Di kampung ketiga itu baru jam 3 sore. Di kampung ketiga itu rumah-rumah biasa, tapi nggak ada orang sama sekali. Satupun orang nggak ada di kampung itu. Karena kita ketakutan lagi, akhirnya tancap gas lagi bang. Jalan tuh masih tanah, nggak ada aspal-aspal sama sekali. Sampailah kita ke kampung 4. Di kampung 4 barulah kita bisa napas. Karena di situ rame bang. Ada yang jualan somai, ada ibu-ibu. Kita turun, nanya lah kita ke ibu-ibu. Bu, mau ke kampung D itu lewat mana bu? Kita kan. Ibu tuh nanya, kalian dari mana gitu kan? Dari bawah. Kok bisa lewat bawah? Kata ibu itu. Bawah itu udah nggak bisa dijalanin lagi, kata dia. Kalian tuh udah salah jalan, katanya. Sambil ngomong gitu keheranan gitu loh sama kami gitu kan. Karena dilihat itu kami itu berempat. Karena si Dini itu buka kaca. Udah gitu setelah ibu itu ngomong, ini kok bisa lewat situ gini-gini gitu bang ya. Mereka tuh ngelihat daun di mobil kami itu yang 2 itu. Mereka terus diem. Yang tadinya nyerocos, mereka ngelihat daun itu, mereka diem. Setelah mereka diem, dia ngomong, ya udah mas, lurus lagi, katanya. Kita menengok kiri, kalau misalnya ada Gapura, nggak aman dari situ, itu udah kampungnya, kata dia. Jadi sudah, kita ngikutin alur kata ibu itu, sampailah kita di kampung D. Kampung D itu masih bawah juga bang, belum nanjak ke atas lagi. Jadi sepanjang perjalanan kami itu, yang tadinya terjal itu belum ada apa-apanya. Jadi saat sudah nyampe kampungnya, kita udah bisa napas lega, kita udah tenang, barulah kita nyampe di kakinya. Di kakinya itu ada yang jual-jualan bang. Ada yang jual-jualan, kita berhenti dulu di situ bang. Karena saya takut, kita kalau naik ke atas lagi takut masalah lagi mobilnya. Jadi saya turun, kita buka cup, kita minum, beli makan, karena kan semuanya pada lemes, takutan bang. Di situ saya nanya lah, Bapak kalau misalkan mau ke atas lagi, terjal nggak Pak? Masih ada 3 terjalan lagi mas, katanya. Masih tinggi-tinggi gitu. Di situ saya sudah sempat nggak yakin bang. Gak usah lanjut lah ya gitu. Gak usah lanjut. Tapi mereka kalau misalkan nggak lanjut, kita balik lagi ke kampung itu lagi bang. Itu yang ketakutan kita semua. Kalau nanjak, takutnya mobilnya kenapa-napa, kita kenapa-napa. Nggak berapa lama dari kita nongkrong itu, lewat mobil plat Jakarta bang. Jakarta, dia buka pintu. Duluan ya dek, bapak-bapak gitu bang. Dia langsung aja ke atas. Yang kita ngomong, berani amat bapak itu gitu kan. Kok kita aja mesti takutan, kok mereka biasa aja gitu. Sudah itu, nggak berapa lama karena kami pikir nggak mau ngelewatin itu lagi, kita nanya ke abang ke atas. Dan benar-benar itu
jalannya terjal dan hancur bang. Nyampe atas itu. Sudah sampai di atas itu, kita berhenti lagi bang, karena mobil itu udah asapan. Udah berasap. Udah berasap. Di situ si Dini itu udah bengong. Si Dini itu udah gak ngomong apa-apa lagi. Pokoknya udah pucat, udah bengong. Kita duduk bentar. Jadi jam 16.45, jam 5 sore, nyampe atas itu. Itu kabut udah tebel. Kabut sudah tebel. Karena kita takut kemalaman, kita pergilah ke penginapan. Berarti nginep di atas nih ya? Nginep di atas. Saat nyampe atas pun penginapannya nggak ketemu. Jadi jam 7 lagi, jam 7 pas itu kita udah nyampe atas. Saat sudah nyampe atas, kan yang mesen itu Mamat. Dan dia tahu denahnya kan bang. Karena di Google Map. Saat kita muter-muter, karena udah kelaparan jam 8-an itu kita makan dulu bang. Makan, tapi saat ditanya, emang di situ daerahnya. Jadi mereka bertiga akhirnya carilah penginapan itu bang. Saya nggak ikut karena di mobil. Jam 9 mereka ketemu penginapannya. Yang mana tadinya si Mamat itu udah nanya muter-muter. Bahkan ada bapak-bapak yang menurut dia, bapak-bapak keluar dari penginapan itu, dia tanya, Pak, penginapan ini ada nggak Pak? Dia ngomong nggak ada. Bahkan tetangganya pun nggak tahu kalau itu penginapan. Tapi saat yang cewek-cewek itu nanya, mereka langsung ketemu. Itulah penginapannya. Di situ aneh, kami semua tuh aneh. Saat Mamat nyari, bahkan nanya ke bapak-bapak yang keluar dari penginapan itu nggak ada, bukan itu penginapannya. Tapi saat cewek-cewek itu nanya, itulah penginapannya bang. Iya, oke. Sudah sampai, udahlah kita masuk, ketemu bapaknya. Penginapan itu ke rumah, mepet-mepet bang, lantai 2. Kita naiklah lantai 2. Di lantai 2 itu cuma ada kamar 1, kamar 2, kamar 3. Sini tengah-tengah itu luas bang, untuk kayak ruang tamu. Dan di penginapan itu cuma ada kita berempat. Jadi saya mamati kamar yang pertama, mereka kamar yang kedua. Di situ dingin banget bang. Tapi si Dini itu mandi 2 kali karena mereka kan harus bersihin. Tapi si Sri nggak mandi karena dia nggak kuat. Nggak berapa lama, 1:30 bang. 1:30 saya tuh menggigil. Kata si Mamat itu, saya tuh menggigil tuh kayak udah kenceng banget itu. Jadi dia teriak lah, minta tolong sama yang cewek-cewek. Sudah datang ke kamar untuk bantu si Mamat. Karena muka saya udah pucet. Karena nggak berhasil, si Mamat ini keluarlah cari bapak penginapannya. Nggak berapa lama datanglah bapak yang penginapannya itu. Setelah ngeliat saya kayak gitu, dikasih air kata Mamat itu muka saya. Suruh badan saya dikasih air ke kaki. Di situ saya baru tidur. Pak, bapak itu nanya, kalian habis dari mana? Kok temennya kayak gini? Kami habis dari bawah pak, gitu. Diceritain lah sama si Mamat. Oh yaudah katanya, sekarang istirahat, besok kita omongin lagi. Terus setelah besok paginya bangun jam 6, karena si Mamat ini sebenarnya datang ke situ tuh pengen ke Bukit T. Karena situ fotonya bagus bang, pemandangannya bagus. Mereka bertiga yang jalan, saya enggak, karena saya masih lemas. Setelah jam 8 mereka balik lagi. Kita mau check out, bapak itu ngomong, Mas, dari mana emang ceritanya kok bisa kayak gini? Kayak mana pak? Saya bilang kan, kamu tuh kayak diikutin katanya. Tapi bapak itu nggak ngomong apa-apa. Ya udah sekarang pulang, jangan lewat situ lagi, lewat W. Lewat daerah W. Di situ nggak aman buat kalian katanya. Jadi jam 8-9 itu kita udah pergilah kita lewat W sampai kota Y. Di kota Y itu kita udahlah, karena kita capek bang, kemarin tuh kita udah di teror habis-habisan, kita main lah di kota Y itu bang. Kota Y main, saat jam 4 itu kita nyampe di penginapan. Jadi penginapannya itu lagi-lagi mistis enggak, tapi dekat kuburan.
Jadi penginapannya itu sebenarnya mepet dengan rumah-rumah. Jadi depannya itu rumah yang punya, belakang itu penginapannya. Penginapan cuma ada 2 kamar, atas bawah jadi 4 kamar. Kanan kiri itu kuburan. Lagi-lagi di situ kami itu nyium pandan. Mungkin emang pikiran kami itu namanya di kata Jawa gitu kan Bang ya. Jadi ya udahlah, kita nggak mempermasalahin itu Bang. Iya. Setelah masalahin, kita tidur kalau kecapean Bang. Jam 11 malam, sebelah kamar sebelah itu jerit-jerit Bang. Jadi si Dini itu kesurupan, si Sri itu dipegangin. Dipegangin? Ya, jadi tangan kanan kiri, kaki bawah. Jadi tuh mereka, si Dini itu duduk tuh gini, si Sri itu gini. Sri itu jerit-jerit, si Dini itu geram-geram gitu Bang, kesurupan. Teriak-teriak gak jelas pokoknya. Kita minta tolong lah sama yang pemilik. Karena pemilik itu Nasrani, bukan Muslim. Jadi minta tolong sama Pak Kiai dekat situ. Pas Pak Kiai datang, itu nggak berhasil dikeluarin Bang. Karena katanya banyak yang masuk ke badan si Dini. Yang megang Sri juga banyak. Jadi dibawalah ke musola dekat situ. Setelah kita bawa ke musola dekat situ, itu pun lama Bang, nggak langsung keluar. Itu udah rame banget di daerah situ. Karena teriak-teriak. Memang warga. Karena minta tolong sama mereka kan. Pokoknya dari jam 11 itu kita baru selesai itu jam 2:30. Itu udah pada capek semua. Udah pada itu semua, mereka lemas, akhirnya kita bawa ke klinik terdekat. Karena takut kenapa-napa kan Bang. Kita memutuskan untuk pulang ke rumah. Yang tadinya kita masih mau jalan-jalan ke kota Y, kota B, kota Jakarta. Itu nggak jadi. Jadi kita langsung pesan tiket pesawat dari kota Y langsung ke kota J biar langsung kota L. Atau kami Lampung gitu. Iya. Ya, jadi kan awalnya kita kan sewa mobil itu di kota S. Iya. Karena kita berakhir di kota Y, pemilik rental itu marah lah Bang. Kan cuma kota S aja gitu kan. Jauh anjir. Tiba-tiba di GPS juga mereka nggak, kita masuk kota D, ke kota Y, jadi kira marah. Akhirnya kita bayar lah lebihnya gitu kan. Nyampe lah, kita udah nyampe Lampung. Jadi nggak nyampe situ aja Bang terornya. Oke. Selama di Lampung pun mereka tuh diteror terus. Dimimpiin mereka masuk kampung itu lagi. Setiap mau tidur itu suara geram terus gini Bang. Oke. Garukan gitu di dinding mereka. Mereka sampai kurus Bang, bertiga itu. Saya nggak diganggu. Sampai masuk rumah sakit mereka itu Bang. Oke. Akhirnya karena sudah terlalu nggak wajar, kita cari ustadz yang bisa bantu. Disitulah mereka dikasih tali putih atau tali sepatu. Itu yang setiap dibaca dibundel gitu Bang. Oke. Dipakein lah ke tubuh mereka. Barulah mereka merasa aman di situ Bang. Tapi kalau keponakan lu gimana? Kan keponakan lu Jakarta. Kita kirim. Sampai dikirim. Karena keponakan saya pun bolak-balik masuk sakit Bang. Tapi pada saat dikasih yang iketan tali itu aman tuh? Aman. Sampai mereka menceritakan ke orang lain. Saat mereka menceritakan ke saya menceritakan ke ibu saya sakit seminggu. Saat Mama sama Dini cerita ke orang tuanya sakit. Kita cerita ke temen pun, mereka tuh ganggu Bang. Wah, ntar gue sakit dong nih. Penonton juga sakit dong. Nurli apa lagi? Tapi semoga nggak apa-apa ya. Nah ini katanya ada sesuatu juga nih yang belum diungkapin di hotel yang di kota S. Kenapa tuh? Jadi gini Bang, kan di kota S itu kita pesan homestay Bang. Di homestay itu kita pesan di aplikasi yang udah terkenal Bang. Jadi kan nggak mungkin bakal aneh-aneh. Iya. Saat kita mau review, jadi si Mama tuh kan sering review untuk dapat poin. Hotel itu nggak ada, homestay itu nggak ada. Bahkan jejak pembayarannya pun itu nggak ada. Jadi kan satu kamar itu 225 Bang. Jadi kalau misalkan 450.
nggak terpotong dari rekening Mamat. Sedangkan yang penginapan yang lain kayak di kota D, kota Y itu ada. Di kota S tuh nggak ada sama sekali. Jadi seolah-olah kami tuh emang nggak tidur di homestay itu. Padahal kami tidur, sempat mandi, sempat tidur gitu. Tapi di aplikasi itu nggak ada sama sekali. Selain tadi apa kejanggalannya tentang resepsionis ya soal resepsionis ya. Iya. Yang menghilang ya. Iya, jadi resepsionis itu kan jam 10 malam pun dia masih tampil gitu kan Bang. Tampil. Saat sudah pagi nggak ada Bang. Bahkan saat kita 3:30, 3:30 sih mereka itu ke kamar kami pun itu nggak ada resepsionisnya itu. Nah, tapi sempat nyari juga nggak ke Google Maps ya lokasi hotelnya gitu. Jadi kalau misalkan dicari di Google Map itu cuma sawah dan pohon pisang Bang. Di daerah itu? Daerah itu. Dan nggak ada namanya. Jadi kan yang saya tahu, yang saya ingat sebelum kita memasuki jalan menuju homestay itu ada minuman kopi di sebelah kanan. Kopi yang udah cukup terkenal. Coffee shop gitu? Ya, coffee shop gitu. Jadi patokannya di situ. Patokannya di situ, gak jadi dari situ, kita belok kiri untuk masuk ke homestay itu. Yang jalannya tanah. Oke. Riwayat itu kan biasanya ada tuh ya? Riwayat bekas maps ya? Iya. Udah pernah dicek belum? Udah Bang. Dan itu emang nggak ada. Cuman kebun pisang dan sawah aja. Nggak ada sama sekali. Situ ada homestay. Oke, aman. Nah, terus kalau sosok nenek-nenek yang sering dilihat dari awal keberangkatan itu gimana tuh? Apakah masih yang sama atau gimana tuh? Nah, jadi saat kita sudah sampai Lampung, saat kita sudah tenang semua Bang, kita tuh baru cari tahu Bang, apakah semua nenek yang mereka lihat itu sama? Ternyata nenek yang mereka lihat itu sama satu orang. Oke. Dan itu adalah leluhur dari keluarga bapaknya mereka. Bapaknya mereka siapa? Mamat dan Dini. Jadi bapaknya itu kan orang Bogor. Jadi dulu itu mereka itu ya adalah keturunan seperti itu Bang. Jadi dari awal pun yang kita naik bis berhenti dimatiin itu emang sengaja dimatiin mungkin ya Bang ya. Biar kita tuh nggak jalan ke sana Bang. Jadi sebenarnya kita itu diselamatin oleh nenek itu. Dari kita wisata berangkatnya 3 jam, pulangnya keluar lagi cuma 30 menit. Terus saat kita di kampung itu, nenek itu ada kan ngawal kita. Itu nenek itu membantu kita. Kalau sosok kakek yang terakhir nolongin juga tuh kayaknya. Kalau sosok kakek itu yang ikut saya. Jadi setelah saya cerita ke Pak Kiai, jadi dia tuh dilihat tangan saya Bang. Katanya itu tangan yang orang yang disukai oleh orang gaib, makhluk gaib maksudnya. Oke. Terus juga yang katanya terlihat ada 3 nih segitiga di pipi. Itu katanya ada yang emang hal gaib-gaib itu suka sama saya. Maksudnya gimana segitiga di pipi? Ya jadi segitiga Bang, bentuknya segitiga. Semuanya kan segitiga? Pipi, bukan bentuk 1, 2, 3. Itu segitiga katanya sih Bang. Oke. Jadi gue bulat sih. Bulat ya, terlalu cabi ya. Salah. Itulah. Terus juga weton saya. Wetonnya apa itu Mas? Kenapa itu? Katanya weton yang disukai hal orang gaib, makhluk gaib gitu. Nah, jadi Bang saat di kampung dia itu, yang saat saya hipotermia itu, menggigil berat itu, saya itu sebenarnya mimpi Bang. Mimpi kenapa itu? Sampai sekarang pun saya masih mencari jawabannya Bang. Iya, apa itu mimpi? Jadi dalam mimpi itu, saya itu tidur di keranjang kayu. Di rumah kayu. Saya tuh tahu kalau misalkan saya mimpi itu Bang. Jadi saat saya ngelihat diri saya tidur mimpi, pintu tuh kebuka satu-satu Bang, dari arah sana. Pluk, kebuka satu-satu.
Pas di kamar saya, keluarlah perempuan bang. Pakai kemben hitam, pakai jari, pakai apa tali hijau, selendang hijau. Dia itu duduk samping saya, megang pipi saya, dia tuh ngomong anakku. Pakai selendang hijau? Iya, dia ngomong anakku. Saya tuh kerasa banget pipi saya itu kebas. Kan emang saya dingin, menggigil. Tapi saya sadar banget kalau ini kebas pipi saya. Di dalam mimpi saya itu memegang pedang. Pedang, saya tarik bang pedangnya. Hilang perempuan itu. Baru saya sadar. Di situ sampai sekarang pun saya masih mencari jawabannya. Maksudnya siapa perempuan itu? Kenapa manggil saya anakku gitu? Iya. Wah, Nyi Roro Kidul lagi. Nggak mungkin dong ya. Oke. Nah, Mas Roji kan pas naik ke kampung D itu ya, yang di atas itu ya, kan ada sempet mobil dari Jakarta juga naik tuh. Ketemu nggak tuh di atas? Jadi kita nggak ketemu bang di atas. Tapi kita dengar beritanya besoknya. Itu saat kami sudah tidur di penginapan Kota Y, kami buka berita, ternyata mobil yang lewatin kita itu terperosok dan keempat anggotanya itu meninggal. Jadi tanggal 6 Agustus itu Selasa Kliwon. Yang mana itu adalah salah satu foto dari kami berempat. Jadi kalau misalkan kami tadinya mau pulang lewat situ, itu pasti kami yang kena. Karena sampai sekarang pun kami masih diganggu untuk ikut ke kampung itu. 4 orang ya? 4 orang. Keluarga itu mungkin? Bukan teman juga kayaknya. Oh, teman-teman ya, juga? Oh, sama kayak Mas Roji gitu sama teman-teman? Oh. 2 perempuan di belakang, depannya pasangan suami istri. Terakhir nih, tadi kenapa Mas ngerasain apa di sini? Ada kenapa ini? Jadi semenjak kita pulang dari Kota S itu, kami itu kayak diikutin bang. Sampai sekarang? Sampai sekarang. Berarti sosok ini ada di sini tadi Mas Roji kan sempat. Jadi kalau boleh cerita bang, awalnya saya WA ke Lentera Malam itu minggu kemarin. Saat saya sudah telepon sama Mbak Nurul untuk cerita, itu setelah saya matiin telepon, saya menggigil parah lagi. Menggigil parah, kepala saya ditekan. Kayak ditekan gitu bang. Terus jam 9 saya WA lagi ke Mbak Nurul. Mbak, saya nggak jadi cerita. Oh, sempat nggak jadi ya? Iya, sempat nggak jadi cerita. Itu hilang bang. Semua yang saya rasain itu hilang. Tapi Nurul gimana? Lu abis? Aku bilang kalau kau berubah nggak apa-apa. Enggak, lu kan sempet. Aku. Nggak kenapa-napa kan lu? Nggak mau, tapi cuma mau dibaikin. Aku ngerasain pegel-pegel juga, cuman kayak ya udah mungkin pegel-pegel aja. Pegel-pegel aja ya. Lu kan habis naik gunung lo, kan? Iya, masih pegel-pegel. Oke, tapi aman ya Mas ya? Aman lah ya. Udah nggak ada lagi kan lu? Yaudah nih, ini daripada udah semua ya. Yaudah, ini langsung kita tutup aja karena dari tadi Mas Roji udah keringet-dingin. Terima kasih Mas Roji udah datang ke Lentera Malam. Oke, video kali ini gua rasa cukup. Gua Jamal dari Lentera Malam dan Mas Roji izin pamit. Bye.